Oke. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke bagian esai, dan ini adalah sopas. Ya, mungkin kalian juga udah pegang ini juga, ada yang beli hard copy-nya ya. Nah, kita akan bahas soal esainya. Kenapa kok harus dibahas ini? Mungkin aku di sini cuman pemandu aja ya. Nanti mana-mana yang kayak masih bingung gitu, kenapa kok bisa dapat angka segini, bisa dapat angka segini gitu. Jawabannya sudah ada sebenarnya. Cuman mungkin aku pandu aja, barangkali ada yang ini dapat angkanya dari mana, terus caranya seperti apa, gitu. Daripada kalian sibuk-sibuk lagi buka-buka yang kemarin, mending aku kasih tahu aja biar cepet ya. Oke, soal yang pertama, suatu rute penerbangan ya Jakarta Manado ya ini dari rumahnya Manado. Oke, nah rata-ratanya 200 menit dan standar deviasinya 20 menit. Ini syarat ya untuk yang diketahuinya. Kemudian ada 3 poin di situ. Yang pertama, peluang penerbangan Jakarta Manado yang memiliki waktu 180 sampai 200. Nah, jadi nanti itu bakalan berada di antara 2 rentang gitu. Nanti saya gambarkan. Kasih nanti ada gambarnya di bawah. Oke, kemudian yang B, seorang penumpang memiliki jadwal. Nah, ini lebih lama dari 245. Bentar, ini kok gede banget. Bentar ya. Lalu yang ketiga itu berdasarkan rare event rule, apakah penumpang tersebut berdasarkan poin B ini maksudnya. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari B, nanti kita bisa membuat interpretasi atau keputusan untuk jawaban poin C. Oke, kita langsung menuju ke jawabannya. Oke, bisa digerak. Oke. Kita menuju ke jawabannya. Di sini diketahui, jadi diketahui tadi ya, rata-ratanya 200, kemudian standar deviasinya 220 menit, dan itu semua populasi ya. Ingat, ini mu itu rata-rata populasi. Kemudian kalau lambangnya seperti ini juga punyanya populasi. Kalau misalkan sampel itu rata-ratanya disimbolkan dengan X bar, kemudian standar deviasinya disimbolkan dengan S. Oke, di sini langsung aja kita ke sini ya. Kurang paham ini maksudnya apa ini. Kita langsung ke bagian sini. X1 itu 180, X2 200. Tadi kan ditanyakan. Ya, memiliki rentang waktu 180 sampai 200. Jadi ini rentang waktunya. X1-nya kita pakai 180, X2-nya kita pakai 200. Kemudian kita masukkan ke rumus Z. Ini adalah rumus Z ya, teman-teman. Ini adalah rumus Z. X-nya aja yang diganti. Ya, kalau yang X1 ini pakai 180, yang sini pakai 200. Nah, setelah kita memasukkan ke rumus ini dan menghitung, nanti akan ketemu angka Z-nya. Oke. Oke, ketemu angka Z-nya. Nah, di sini Z untuk X1-nya -1. Terus untuk Z untuk X2-nya itu 0. Nah, kemudian kita cari probabilitasnya. Pakai apa carinya? Kita cari bisa pakai tabel dan bisa juga pakai yang apa itu namanya? Statis. Cuman kalau kita kan nggak bisa pakai statis sekarang ya. Karena kan nanti yang bisa dibuka di SAP itu kan cuman aplikasi Microsoft sama Adobe Acrobat gitu ya. Atau malah Libre itu.
Nah, jadi kita kayaknya bakalan lihat di tabel untuk mencari nilai Z-nya. Oke, kalau sudah, itu nanti bakalan ketemu tuh Z-nya itu di berapa. Nah, atau kita gambar dulu kali ya. Kita gambar bakalan bentuknya seperti ini. Untuk Z 0-nya, dan ini untuk yang tadi, 180. Jadi titiknya ada di sini dan di sini. Ini aku hapus dulu deh. Kayak mengganggu banget. Oke. Jadi di sini ini Z, ini untuk yang X1, ini untuk yang X2. Nah, ini yang aku maksud ada dua rentang tadi ya. Kemudian, kalau misalkan kita menginginkan yang berada di antara 180 dan juga 200, itu berarti kan areanya ada di tengah sini kan. Kalau area yang kurang dari 180 itu ada di sebelah sini. Kalau misalkan area yang ada di kurang dari 200 menit tadi kan, itu ada di sebelah sini semua ini. Tapi kalau misalkan yang kita cari adalah antara 180 dan 200, maka areanya adalah sebelah sini. Yang ini. Nah, caranya juga gampang ya, tinggal cari probabilitasnya dulu, tabel nanti ketemu berapa. Untuk min satunya ketemu ini, kemudian untuk nolnya itu 0,5 temunya. Ini tinggal dikurangkan aja, 0,5 dikurangi 0,1587. Nanti bakalan dapat 0,3413. Itu probabilitas untuk jarak tempuh dengan range 180 sampai 200 menit. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Tadi yang soal B, kalau kalian masih ingat, ini masih ada nih. Oke, soal yang B itu kita mencari probabilitas apa ya namanya? Waktu tempuh itu lebih dari 245 menit. Kira-kira berapa peluang penerbangannya itu memakan waktu lebih dari 245 menit? Kita masih pakai cara yang sama kayak yang tadi ya. Kita masih pakai yang ini, X, kemudian pakai rumus yang sama. Oke, tinggal dimasukin aja X-nya 245, kemudian minus mu, berarti rata-rata, kemudian berstandar deviasi. Ketemu Z-nya 2,25. Nah, ini kita cari di tabel. Kita cari di tabel ya. Nanti bakalan dapat ininya, probabilitasnya. Dapat nilai probabilitasnya, yaitu sebesar 0,9878. Ini Kak Rabi. Ini harusnya 0,9878 gitu ya. 8-nya bukan di bawah sini harusnya. Nah, karena kalau misalkan kita cari di tabel itu, yang bakalan keluar adalah area yang berada di sebelah kiri. Ingat ya, kalau kita cari di tabel Z, nah itu nanti bakalan dapatnya area yang berada di sebelah kiri. Itu kan 0,98 tuh. Misalkan ini Z kita. Dan yang ketemu adalah area yang berada di sebelah sini. Nah, ini kan kurang maksudnya. Kurang dari 245 menit. Ini kan kurang dari 245 menit area sini. Yang kita butuhkan adalah yang lebih dari 245 menit. Berarti yang kita butuhkan adalah area yang berada di sebelah sini. Gimana caranya? Yaitu karena area yang berada di bawah grafik ini jumlahnya 1, maka untuk mencari wilayah yang berada di kanan Z kita adalah 1 min area yang berada di sebelah kiri.
Saya ulangi lagi, 1 minus area yang berada di sebelah kiri. Nanti kan ketemu 0,122. Ini adalah probabilitas penerbangan yang memakan waktu lebih dari 245 menit. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut ke poin yang C ya. Nah, poin yang C itu tadi kan dari hasil yang B ini nanti bakalan jadi keputusan seperti apa gitu. Oke, ini yang C ya. Di sini ada keterangan red event. Kalau misalkan dia itu probabilitasnya lebih dari 0,05, itu kemungkinan terjadinya tinggi. Kemudian kalau misalkan kurang, itu kurang dari 0,05 probabilitasnya, itu rendah atau sangat jarang terjadi gitu ya. Nah, di sini karena kita tadi ketemu kan 0,122 kan areanya. Kita bandingkan dengan 0,05 ini, apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Setelah kita lihat, friends, setelah kita lihat teman-teman, di sini 0,012 itu kurang dari 0,05, jelas lah ya. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Maka dari itu tidak perlu menjadwalkan ulang rapat karena peluang terjadinya waktu tempuh lebih dari 245 menit itu lebih kecil dari 5%. Atau sangat jarang terjadi. Jadi tidak perlu menjadwalkan ulang. Itu keputusannya. Kalaupun telat ya sangat jarang lah. Itu. Ini masih materi yang awal-awal sih. Yang normal distribution. Bahkan ini masih yang Z-score itu ya, yang masih pertemuan 2 kayaknya. Oke. Kita dipahami ya untuk yang ini ya. Kayaknya sepertinya sudah jelas sih. Ini penjelasannya juga cukup baik. Oke. Kita lanjutkan ke soal 2. Nah, ini tabelnya ada tuh. Sediain tabel juga sama soal. Nah, untuk tabel yang untuk soal 2 itu kita harus melengkapi tabel ya. Ini tabel frekuensi yang begitulah. Ini ada di materi pertemuan 1 malah. 1 sama 2 sih. Yang persentil itu berapa sih? Lupa aku. Nah, seperti ini kita harus melengkapi ini dulu, baru kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada di poin bawahnya. Oke. Nah, karena ini sepertinya tidak bisa dijelaskan di sini, atau misalkan di sini kan langsung ada angkanya tuh di kuncinya. Jadi mungkin akan saya bantu lewat Excel ya. Misalkan tidak memungkinkan nanti. Oke, cuman ini masih gampang kok. Nah, ini yang merah-merah ini kan yang kosong. Kita dapat angkanya dari mana gitu. Ini langsung dari Excel aja kayak. Oke, sudah berganti ke Excel. Nah, di sini yang kosong. Pertama, kita isi yang bagian kiri dulu. Gimana cara ngisinya? Kita lihat, di sini kan jarak per kelasnya itu berapa? 28 ke 34 itu berapa? 34 kurangi 28 adalah 6. Berarti sama, ke atasnya juga 6 nanti. Berarti 28 dikurangi 6, 22. 22. Nah, untuk kelasnya ini 28 sampai 33 kan? Berarti ada 5. Berarti ini juga 5 nanti, 22 sampai 27. Oke. Sangat mudah, ini juga sama caranya kayak yang tadi ya. Rata terus ini sampai bawah. Berarti ini 46 dikurangi 6. 40 sampai 45. Oke, nice. Selanjutnya kita harus mengisi frekuensi. Nah, bagaimana kok kosong-kosong begini? Ini kita hubungkan dengan yang frekuensi relatif. Jadi di soal itu diketahui ya kalau bahwasanya totalnya itu 1000, total frekuensinya 1000.
Dan kalau frekuensi relatif itu totalnya pasti 1. Jadi kita langsung saja di sini. Cara untuk mencari frekuensi relatif itu adalah tulis di sini sama dengan 78 per total frekuensi keseluruhan. Jadi frekuensi kelas per frekuensi keseluruhan. Jadi 78 per 1000. Nah, itu dia. 0,08. Nah, untuk yang ini bagaimana? Nah, kalau misalkan diketahui frekuensi relatifnya, maka ya tinggal frekuensi relatif dikali 1000. Tinggal dibalik aja. Kok tidak bisa? Atau kita tulis manual aja lah. 0,096. Itu mungkin karena ini ya, angkanya titik itu. Kali 1000. 496. Kemudian yang kelas ketiga ini susah ini karena kosong semuanya. Jadi kita harus lewati dulu. Apa? Kita masuk ke yang ini dulu ya. 253 berarti 0,253 kali 1000. Tetot. Oke. Terus kemudian yang ini juga sama. Jadi kalian jadi misalkan nanti enggak ini beda. Ini kita harus mencarinya dari frekuensi relatif ini. Dari frekuensi kumulatif, mohon maaf. Nah, caranya frekuensi kumulatif itu kan begini ya. Ini sama dengan 78. Yang bawahnya yaitu 78 ditambah 96. Nanti bawah-bawahnya juga gitu, sama. Nah, kalau yang ini kita gimana nyarinya coba? Ya, gampang saja sih. Ya. Berarti untuk mencari frekuensi kumulatif yang ada di atasnya itu tinggal ini dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dapat kan? 833. Nah, yang kita cari itu adalah angka yang ada di sebelah sini. Angka yang berada di bawah sini. Nah, itu gimana nyarinya? Nah, di sini totalnya nanti juga bakalan 1000 ya, guys. 1000. Nah, biar bisa ini dapat 1000 di sini, ya 1000 gitu. Biar bisa dapat 1000, maka harus bagaimana dan harus seperti apa? Gitu. Oke, sebentar. Tadi itu ada kesalahan ya di sini. Ini bukan dikurangi ini ya, karena sebenarnya di sini harus dikurangi yang berada di sebelah sini. Oke, coba kita kerjakan yang lainnya dulu. Mungkin yang ini bisa ya. 62 per 1000. Ini juga demikian. Oke. Jadi masih ada 2 data yang kosong di sini. Kalau kita melihat di kuncinya, itu di sini isinya 62. Cuman perhitungan yang ada di Sopas itu masih salah ya, teman-teman. Misal kita tahu kalau misalkan ini isinya 62 ya. Itu nanti ini juga bakalan sama kayak yang bawah. Nah, untuk mencari ini ini 1000 dikurangi
Sorry, kamu bisa lah. Oke, seperti itu. Coba kita cek yang ada di Sopas. Itu angkanya 232. Kita langsung pakai yang itu ya. Nanti kita betulkan yang salah aja. Ini masih 888. Oke, di situ ada kesalahan. Kita menemukan kesalahan di tabelnya yang ada di Sopas itu. Coba nanti saya sesuaikan dulu. Oke, kita pakai yang 232-nya di kelas 3. Ini kita hapus saja. Ini jumlah ya, sama yang tadi ya. Nah, nanti kan ketemu. Ini bisa ditarik sebenarnya. Oke, ini kan. Di sini dikurangi atas. Ketemu 174. Ya, ini juga belum. Oke, seperti ini. Coba kita coba apakah hasilnya 1 masih 0,9. Bentar. Oh, ternyata ini tadi masih titik ya. Jadi kita harus samakan dulu pakai koma. Ada. Oke, udah ya. Kalau sudah kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Kenapa ikut berubah coba? Oke. Di sini diketahui ini tinggal kebalikannya dari yang berada di sini ya. Oh. Ya. Oke. Kita bisa lanjutkan. Tabelnya sudah. Kemudian kalau dari tabel itu sudah full, nanti kita bakalan membuat chart ya ini. Di Excel bisa sih. Tinggal masukin aja ke bagian yang chartnya. Oke, saya rasa itu sudah gampang. Kemudian untuk yang rata-rata ini kita buka lagi rumus yang kemarin ya. Di sini ada F sigma F kali X per F. Nah, X-nya ini apa? X-nya ini adalah kelas midpoint ya, atau kelas tengah. Caranya adalah itu tepi bawah tambah tepi atas per bagi 2. Jadi di sini ada kelas nih ya. Tepi bawahnya tambah tepi atas. Tepi bawahnya berarti kan 21,5. Tepi atasnya berarti kan 28,5. 27,5. Nanti ditambah kemudian dibagi 2. Bakalan ketemu angka-angka seperti ini, dan ini juga sudah saya buktikan benar. Terus nanti kalau sudah, nah di sini ada perhitungannya ya. Ini jumlah F kali X keseluruhan per sigma F. Seluruh frekuensinya ada 1000. Jadi nanti rata-ratanya adalah 41,04. Kemudian median, kita kembali membahas median ya teman-teman. Di situ ada rumusnya seperti ini, kalau ada yang masih ingat. Nah, L0 ini adalah tepi bawah kelas median. Oke, sebelum kita ke sana, tapi kita harus tahu dulu mediannya itu ada di kelas yang mana.
kita carikan median itu kan nilai tengah. Jadi kan sampelnya ada 1000, berarti tengah-tengahnya 1000 itu berapa gitu? Setengahnya kan 500 kan. Atau kalau kita masukkan ke rumusnya adalah n per 2. 1000 per 2, 500. Oke. Kita cari tuh 500 itu ada di tabel yang mana? Di sini. Nah, ini karena tabelnya salah ya. Ini salah. Jadi saya tidak bisa menggantinya. Oke. Jadi harusnya itu ada di kelas yang ini, ada di kelas 40 sampai 45. Harusnya ada di sini. Tapi karena ini perhitungannya salah, jadi tidak bisa diruntut sesuai ini ya. Ini teman-teman bisa cari contoh yang lain. Gitu. Oke. Tapi ini perhitungan untuk mediannya benar. Cuman tabelnya tadi salah gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, oke, kita tinggal masukin aja ya L0. Naik ke atas lagi, teman-teman sabar. Ini 40, tapi bawahnya berarti 39,5. Oke, kemudian interval kelasnya 5. Ya. 14. Oke, di sini. Sorry. 6. Dari 40 ke 45 itu ada 6 ya, bukan 5 ya. Hati-hati. Kemudian dikali dengan ini yang atas tadi 500 min F besar ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi jumlah yang ada di sini nih. Oke. Ini seharusnya angkanya 378 bukan 406. Oke, 382 kok 378. 382 bukan 406 ya. Harusnya ini yang benar. Per 365. 365 adalah frekuensi kelas median, frekuensi kelasnya. Perlu saya tunjukkan? Nah, yang ada di sini. Nah, oke. Kalau sudah, kemudian ini ada media. Ya, ini belum. Udah. Sorry, nggak fokus. Ini 39 ya, 9,5 tambah 2 hasilnya. Hasilnya 41,44 juga. Oke. Kita lanjutkan ke modus. L0-nya masih sama. 39,5 plus. Nah, ini, sorry. Perlu aku jelasin lagi ya. Modus itu adalah nilai yang sering keluar. Masih ingat kan? Nilai yang sering muncul atau nilai yang sering keluar. Nah, kita cari tuh yang frekuensinya paling besar. Jadi frekuensinya paling besar itu ada di mana? Nah, mana tadi? Nah, ini yang paling besar ternyata ada di 40 sampai 45. Jadi kelasnya adalah kelas, kalau kita sudah tahu frekuensi terbesar, ya, dapat kan frekuensi terbesarnya ini. Nah, kita lihat kelasnya ada di kelas berapa? Ternyata kelasnya ada di 40 sampai 45. Kalau di sini kasusnya umur ya. Umurnya di umur 40 sampai 45. Oke, kita turun lagi ke bawah. Nah, maka dari itu, karena sama kayak yang atas tadi ya, kelasnya pakai yang 40 sampai 45, ini juga sama L0-nya 39,5 plus 6. Ini C-nya itu sama terus ya. Kalau dalam satu tabel, selama masih dalam satu tabel yang sama, itu C-nya bakal sama terus. Kali B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, modus nanti kan ini kan, frekuensinya ini. Dikurangi 232. Atau ini salah ya, mohon maaf sekali lagi, ini tabelnya salah. Jadi kita tidak bisa memakainya sebagai patokan ya. Nanti malah bingung kan. Intinya caranya frekuensi kelas ini dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, untuk B2-nya itu nanti frekuensi ini 365 dikurangi dengan frekuensi setelahnya, yaitu 105. Oke. Ini ketemu jumlah dan hasilnya seperti ini, 39,5 plus 0,376 499. Silahkan jumlahkan sendiri ya.
Dan ini standar deviasi dan juga varians. Nah, jadi kalau misalkan dalam Excel kita tuh sekalian aja cari ininya. X1 dikurangi min, dan juga X1 dikurangi min dikuadratkan sekalian. Jadi minnya sudah diketahui kan, kalau bahwasanya rata-ratanya adalah 41. Nah, jadi tinggal dimasukin aja ke sini. XI ini adalah yang tadi ya, atau kita sebut saja X gitu. Itu adalah midpoint atau nilai tengah yang tadi sudah saya sebutkan caranya di atas, yaitu tepi bawah tambah tepi atas dibagi 2. Nah, jadi 24,5 ini dikurangi 41, nanti hasilnya tulis di sini. Setelah hasilnya dapat dikuadratkan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini, 273. Sekian. Itu nanti terus sampai bawah, kemudian dijumlah. Kalau sudah dijumlah, itu nanti bakalan ketemu 1022. 1022 itu nanti dimasukkan ke rumus ini. Nah, ini adalah sigma X min mu kuadrat, atau sigma X dikurangi min. Ini kan, X dikurangi min kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja ke situ. Per N, N-nya 1000. Dapat tuh nanti varians. Standar deviasi, mohon maaf. Kalau varian gimana? Tinggal dihilangkan akarnya. Oke? Oke, Kak. Minum bentar. Oke, lanjut untuk soal ketiga. Kita pakai yang hitung-hitungan yang di Excel ini aja lah. Soal ketiga. Mana tadi? Ini. Dari hasil studi atas ketepatan waktu layanan keberangkatan dan kedatangan pesawat sebuah maskapai, penerbangan diperoleh bahwa datanya seperti itu. Datanya seperti ini. Tepat waktunya 0,9, datang tepat waktu 0,85. Oke, peluang masuk keberangkatan dan datang tepat waktu, kalau dua-duanya datang tepat waktu dan berangkat tepat waktu itu 0,7. Langsung saja kita tulis ya diketahuinya biar cepat. Besok kalau mengerjakan juga seperti itu ya teman-teman. Langsung aja kalau kita soal lihat angka-angkanya apa aja, keterangannya ditulis diketahui gitu. Kalau misalkan nggak sempat tulis diketahui juga nggak apa-apa sih. Cuman yang terpenting kita resume aja. Kita resume aja angka-angkanya yang diketahui gitu. Kecepatan nggak sih kalau aku ngomongnya? Oke. Nah, jadi di sini ada keterangan ya, bahwasanya B itu keberangkatan tepat waktu, terus D itu kedatangan tepat waktu. Nah, TB telat berangkat, TD telat datang. Kita tulis tuh, peluang datang tepat waktu. Peluang berangkat tepat waktu. Jadi diketahui di sini ini ya 0,9. Masih pulpen deh. 0,9. Terus peluang datang tepat waktunya 0,85. Terus ini datang dan berangkat tepat waktunya 0,7. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mencari untuk yang A, B, dan C. Yang A itu peluang pesawat datang tepat waktu jika pesawat tersebut berangkat tepat pada waktunya. Peluang pesawat datang tepat waktu, oke, jika pesawat tersebut berangkat tepat waktunya. Setelah P, D-nya dulu, baru P. Ini ya simbolnya ya. Datang tepat waktu jika berangkat tepat waktu. Nah, rumusnya bagaimana? Ini caranya. Kita lihat. Nah, 0,7-nya ini per P. Per PB. Jadi P gabungan D dan N, gabungan D dan B per PB, yaitu 0,7 per 0,9. Jadi ketemu tuh yang A. Oke. Nah, yang soal B ini peluang pesawat berangkat tepat waktu jika
pesawat tersebut datang tepat pada waktunya. Kebalikannya, kalau tadi kan 0,7 per B. Nah, kalau yang bawahnya ini 0,7 per 0,85. Jadi dibagi per huruf yang ada di belakangnya. Oke, per huruf yang ada di belakangnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita lanjutkan ke soal yang ini. Paham ya ini ya? Masih gampang sih. Jika dalam satu hari maskapai Angkasa Jaya menjalankan 20 rute penerbangan, berapa peluang bahwa maksimal 3 rute penerbangannya lanjut keterlambatan keberangkatan? Nah, di sini peluang telat berangkat 0,1. Dari mana ini? Dari 0,9. Dari 1 dikurangi 0,9. Masih ingat ya? Maksimal itu 1 ya. Jadi 1 min 0,9, jadi 0,1. Nah, untuk yang telat datang, kenapa bisa 0,15? Itu dari 1 dikurangi 0,85. Oke. Ya, kayak P sama Q lah. P itu yang berhasil, Q itu yang gagal. N-nya 20. Karena di sini menjalankan 20 rute penerbangan. Oke. Terus maksimal telatnya ada 3. Oke. Nah, setelah kita tahu data-data yang ada di sini, tinggal kita cari menggunakan rumus apa kira-kira? Kita pakai binomial distribution. Ya. Dipakai binomial distribution ya. Kenapa kok pakai binomial? Karena di sini ada peluang berhasil dan gagal. Nah, yang berhasil itu datang tepat waktu dan juga berangkat tepat waktu. Yang gagalnya ya gagal, telat semuanya. Gitu ya. Jadi tinggal kita masukin di sini ingat rumusnya binom distribution itu yang pertama adalah sampelnya atau berapa gitu X number S kalau di Excel rumus tulisannya. Itu 3. Terus D11 D11. Terus selanjutnya adalah jumlah sampelnya, jumlah percobaannya ada berapa? Di sini yang amati itu 20. Atau yang terjadi 20. Jadi kita masukin 20. Terus probabilitasnya karena ini yang ditanyakan berangkatan ya, keterlambatan keberangkatan, berarti kita pakai yang ini, PP 0,1 0,9. Maaf, 0,9. Nah, terus ininya true. Kenapa kok true? Ada yang masih ingat? Ya, kalau misalkan false itu ketika tepat pada waktunya. Kalau true itu kurang atau lebih. Jadi ini kan yang ditanyakan kan terlambat ya. Kalau terlambat itu kan bisa lebih sih sebenarnya. Cuman ya secara rumus Excel-nya itu kita juga bakalan pakai true karena dia tidak tepat waktu gitu ya. Jadi pakai true dan nanti bakalan ketemu probabilitas keterlambatan peluang atau probabilitas maksimal 3 rute penerbangan mengalami keterlambatan dari 20 rute penerbangan adalah 0,8670 sekian. Oke. Oke ya. Untuk soal yang nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat UTS. Semangat.